الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. نشهد أنك يا ربنا يا رحمن يا رحيم
Antallahu alladzi la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Salli ala Muhammadin abdika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kemerdekaan. Merdeka dari rasa takut kepada yang tidak jelas. Kita arahkan rasa takut kepada yang jelas, pencipta alam raya, pencipta manusia. Saat ini banyak sekali manusia yang ditakut-takuti terus dengan yang tidak jelas. Mari kita arahkan semua rasa takut kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala telah memproklamasikan kemerdekaan manusia dari rasa takut kepada selain Allah untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rasa harap kepada selain Allah untuk berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Ibrahim alaihissalam. Dia ikrar terdengar oleh semua hamba manusia. Dan mereka mendengar bahwa Nabi Ibrahim bukan hamba manusia, tapi hamba pencipta manusia. Dia dikerumuni masyarakat yang tidak jelas kehidupannya. Dia berkata, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Sesungguhnya aku mengisi kehidupan ini menuju Rabbku. Yang pasti dia akan memberikan petunjuk pada aku untuk memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan kesehatan, memanfaatkan jasad, memanfaatkan akal, hanya menuju Rabbku. Saat ini banyak manusia yang tidak lagi memfungsikan akalnya sebagaimana mestinya. Sering terdengar orang sehat, lalu diperiksa, dan kata alat Anda sakit, dia terima apa kata alat, padahal dia tidak punya keluhan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Setelahnya dinyatakan oleh alat bahwa dia sakit, dia langsung mengikuti perintah alat. Harus mengisolasi diri, jauh dari keluarga, jauh dari masyarakat. Bahkan dari pasangan hidupnya sendiri harus jauh. Jelas dia akan mengalami stres, mengalami panik. Sehingga imunnya semakin menurun dari waktu ke waktu. Yang akhirnya terasa betul mati sudah dekat. Ini adalah realita yang tidak dapat kita bantah. Realita yang tidak diyakini kebenarannya. Hamba-hamba Allah, kita ikuti ikrar Nabi Ibrahim. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku saat ini dan sejak dahulu dan untuk selamanya hanya menuju Rabbku. Dia pasti akan berikan petunjuk padaku saat kita mendapat satu musibat. Allah berikan kepada kita petunjuk bagaimana cara menghadapinya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi dimanapun kecuali sebatas yang Allah izinkan. Dan siapa yang betul-betul beriman, yakin akan pernyataan ini, pernyataan dari Allah, firman Allah, bukan pernyataan manusia. Siapa yang beriman akan pernyataan ini? Yahdi qalbah. Allah berikan petunjuk ke dalam kalbunya, bukan ke otak, bukan ke lembaga, tetapi kepada kalbu masing-masing. Wallahu bikulli syai'in alim. Nabi Ibrahim memproklamasikan kemerdekaan manusia di seluruh dunia agar hanya mengharapkan kepada Allah. Kita bersihkan kalbu kita dari rasa harap kepada jaga jarak, dari rasa harap kepada masker, dari rasa harap kepada protokol kesehatan. Kita lakukan semua ini menghargai mereka, menghargai keputusan para ahli, bukan beriman, bukan percaya, tapi menghargai. Sebab dengan menghargai sesama beriman, Allah berikan kepada kita keselamatan. Sama sekali tidak boleh kita imani. Yang kita imani hanyalah yang jelas-jelas menciptakan kita, memberikan jaminan keselamatan kita, telah memberi rizki kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita. Tidak beriman kepada faskin, tetapi kita menghargai
para ahli. Karena mereka juga punya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersihkan kalbu kita. Dengan kebersihan kalbu kita, sebagaimana diungkapkan Nabi Ibrahim, sayahdin, Allah akan berikan petunjuk padaku untuk mengisi kehidupan di masa mendatang sehingga ajal menjemput kita. Orang yang ketat menjaga protokol kesehatan pasti mati. Orang yang kurang ketat juga pasti mati. Rakyat pasti mati, presiden pasti mati. Takut mati tidak punya arti. Yang wajib kita pelihara, takut mati tidak mendapatkan nikmat husnul khatimah. Takut mati su'ul khatimah. Karena itu pelajari. Mari kita pelajari bersama bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim. Setelah beliau berikrar untuk kepentingan umat manusia. Inna rabbi sayahdin. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Fahabli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Beliau memohon kepada Allah agar punya keturunan yang saleh. Kita berharap kita yang menjadi orang yang didoakan Nabi Ibrahim. Menjadi orang-orang yang saleh. Dan setelahnya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk mendapatkan keturunan orang yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadanya. Fabasysyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira padanya dengan keturunan yang saleh. Ghulam, yaitu yang bernama Ismail alaihissalam. Dalam beberapa waktu Nabi Ibrahim harus berpisah dari anaknya. Dia pergi meninggalkan anaknya dan istrinya di tempat yang tandus kering. Tiada makanan, tiada minuman, tiada masyarakat. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala pasti menjamin. Maka Nabi Ibrahim berangkat untuk beberapa tahun berjauhan dari keluarga. Setelahnya tiba waktunya untuk bertemu kembali. Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah untuk membuktikan apa yang dulu dikatakan inni dhahibun ila rabbi sayahdin, buktikan dengan perbuatan, tidak hanya pernyataan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya, menyampaikan apa yang dia mimpikan dengan mengatakan, ya bunai inni ara fil manam anni adbahuk. Nah, engkau satu-satunya harapan ayah untuk melanjutkan perjalanan hidup ini, membina umat, menyelamatkan mereka dari kemusyrikan menuju tauhid, dari kekufuran menuju iman, dari rasa takut kepada selain Allah menuju takut hanya kepada Allah, dari rasa harap kepada selain Allah menuju harap hanya kepada Allah. Engkau wahai Ismail yang ayah harapkan untuk menjadi pelanjut. Terus ada apa ya? Ayahnya berkata, inni ara fil manam anni adbahuk. Ayah bermimpi menyembelih engkau, nak. Ayah berat. Kecuali kalau engkau sendiri yang bersiap diri. Engkau setuju. Ismail, hasil doa ayah. Rabbi habli minas salihin. Dia hamba yang saleh. Bagaimana reaksi seorang anak yang bertahun-tahun jauh dari orang tua? Setelahnya tiba waktunya untuk bertemu, orang tuanya menyatakan mimpinya menyembelih anaknya. Apakah anaknya berkata, ya kenapa engkau percaya pada mimpi? Kenapa engkau sibuk dengan mimpi? Tidak demikian. Dia hamba yang saleh. Yakin betul ayahnya bukan orang sembarangan. Ayahnya adalah penyebar ajaran tauhid. Ayahnya adalah da'i. Ayahnya sudah menyatakan ini dhahib ila rabbi sayahdi. Maka anaknya berkata, engkau sudah menyatakan kau pergi menuju Rabb, aku juga ingin ikut engkau menuju Rabb. Apalah artinya aku hidup di dunia kalau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup di akhirat? Apalah artinya disayang oleh orang tua kalau tidak disayang oleh Allah? Apa artinya selamat dari kehidupan dunia kalau tidak selamat dari akhirat? Maka anaknya berkata, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, engkau adalah teladanku. Engkau adalah yang patut aku ikuti. Engkau mengisi kehidupan menuju Rabbku. Bawa aku menuju Rabbmu juga. Menuju Allah. Jadi apa yang engkau siapkan saat ini? Silahkan ayah. Laksanakan yang diperintahkan Allah. Yang diperintahkan kepada engkau oleh Allah.
kan engkau yang akan disembelihnya juga. Iya, apalah artinya aku hidup di dunia kalau tidak mendapatkan nikmat hidup di akhirat? Subhanallah. Maka Nabi Ismail berkata, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan pada. Memang sejauh mana persiapan engkau, wahai anakku? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Akan kau temukan aku. Insya Allah, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan kepadaku nikmat bersedia, nikmat sabar, nikmat tawakal, nikmat berharap, nikmat iman. Allah yang memberikan kepadaku. Jangan ragu, wahai ayahku. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Akan kau temukan aku menjadi orang yang bersabar. Maka setelah itu, ayahnya pun tetap merasakan berat. Bagaimanapun seorang ayah kepada anak. Jangankan sampai menyembelih, melihat sakitnya saja berat. Tapi anaknya yang soleh terus memberikan motivasi kepada ayahnya. Jangan ragu, wahai ayah. Lakukan yang diperintahkan. Terus apa yang kau siapkan, apa yang kau pesan buat ayah. Ayah, tentunya saya juga melihat ayah betapa berat melaksanakan perintah. Sekarang siapkan baju, jangan sampai terkena darahku. Tajamkan pisaunya. Dan manakala sudah tiba saatnya, engkau laksanakan perintah Allah, menyembelih aku, telungkupkan badanku. Jangan sampai engkau melihat wajahku. Dilaksanakanlah perintah dari Allah dan pesan dari anaknya. Pas sudah tiba saatnya, maka anaknya ditelungkupkan. Pisaunya diletakkan di leher anaknya. Dan Nabi Ibrahim mulai menggerakkan pisau. Ternyata pisau tidak mau bergerak. Tangan Nabi Ibrahim lemas. Tak berdaya. Ketika tidak mampu lagi menggerakkan tangannya, Nabi Ibrahim ingat kepada pernyataan yang berkali-kali diungkapkan, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Kini aku harus menghadap kepada Rabbku. Maka ketika tidak mampu menggerakkan tangan, apalagi pisau, tidak ada kalimat yang harus kita keluarkan. Tidak ada kalimat yang akan mendorong untuk berbuat yang benar, memberikan kekuatan, kecuali dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan ungkapan takbir, malaikat mendengar, ya Allah, hamba-Mu akan melaksanakan perintah-Mu yang benar-benar terasa berat. Ya Allah, sungguh tidak ada yang akan memberikan pertolongan kepadanya selain Engkau. Tidak Tuhan selain Engkau. La ilaha illallah wallahu akbar. Setelahnya malaikat bertahlil, terdengar oleh alam semesta. Maka Nabi Ibrahim mulai memiliki kekuatan untuk menggerakkan pisaunya. Dan malaikat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan Ismail. Karena sudah jelas-jelas dia sudah berjuang untuk membuktikan ketauhidan, menolak kekufuran, menolak kemusyrikan. Hanya mengharap kepada Engkau ya Allah. Maka ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala menggantikannya, wa fadainahu bidibhin azim. Digantilah dengan binatang yang besar. Sehingga Ismail tidak lagi terkena gerakan pisau. Pas setelahnya yang disembelih adalah binatang yang besar. Maka semuanya memuji Allah, bertahmid. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibrahim berjuang membela agama tauhid, menolak kemusyrikan dengan mengorbankan anaknya, dan Allah ganti dengan binatang. Sekarang di beberapa tempat diperintah untuk mengorbankan binatang. Justru mengorbankan manusia.
Sekian banyak manusia yang sudah dikorbankan demi membela kemusyrikan. La haula wala quwwata illa billah. Hamba Allah, mari kita ikuti perjalanan Nabi Ibrahim. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku tidak akan ikut-ikutan kepada pemikiran manusia selama memang tidak sesuai dengan aturan Allah. Dan akan aku ikuti hasil pemikiran manusia selama bersesuaian dengan aturan Allah. Selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kita wujudkan dalam kalbu kita bukti kesayangan kepada sesama manusia, cinta kepada sesama manusia. Kita mengenakan masker, bersihkan kalbu kita, jangan sampai buruk sangka kepada orang lain. Ketika sesama pakai masker, jangan sampai ada rasa khawatir, ini orang ini penyebar virus. Tidak. Apalagi ahli ibadah, ahli taat kepada Allah. Langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua langit, semua bumi, semua isi-isinya bertasbih memuji Allah. Kalaulah ada virus corona di tempat ahli ibadah, dia juga akan ikut bertasbih. Dia juga akan ikut memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ada orang yang terkena juga utusan dari Allah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya akan akrab sama-sama orang yang bertasbih. Sama-sama orang yang memuji Allah. Karena itu orang yang beriman, yang bertauhid, ketika terkena ta'un di zaman dulu, dia akan mendapatkan mati syahid. Maka dengan demikian bagi kita tentunya, rasa takut kepada makhluk boleh-boleh saja, tapi jangan sampai melebihi dan melewati takut kepada Allah. Rasa harap kepada makhluk silahkan saja, tapi jangan sampai melebihi harap kepada Allah. Allah yang mengatur segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hamba-hamba Allah, kita buktikan bahwa kita di samping sayang kepada manusia berupa kalbu yang tidak buruk sangka kepada sesama manusia, dilanjutkan dengan bukti bahwa kita ingin berbagi buat mereka dengan berkurban. Dengan berkurban ini Islam terlihat di dunia sebagai agama yang jelas-jelas mengajarkan manusia untuk sayang menyayangi antara sesama mereka semata-mata mencari ridho Allah. Dan di samping itu juga dengan kurban kita akan meningkatkan imunitas. Di samping dengan kurban kita meningkatkan komunikasi sosial, komunikasi emosional, berlandaskan komunikasi spiritual dengan kalimat la ilaha illallah. Hamba-hamba Allah, hanya kepada Allah kita berharap. Semoga kita semuanya diberi nikmat aman dan iman. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat istiqamah dalam mengisi kehidupan ini. Dan ujian yang sedang kita hadapi saat ini, yang paling berat bukan ujian fisik, bukan ujian ekonomi. Allah tegaskan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kamu hai manusia dengan sedikit rasa takut, sedikit. Jangan sampai rasa takut yang sedikit menghapuskan rasa takut yang mesti kita pelihara. Takut tidak mendapatkan ampunan Allah, takut tidak mendapatkan rahmat Allah. Banyak sekali manusia yang saat ini kehilangan rasa takut yang pasti. Akibat memang terancam dengan rasa takut yang tidak pasti. Hamba-hamba Allah, ujian yang paling berat yang yang dirasakan saat inilah ujian yang ditujukan kepada para ulama, para ustadz, para ahli masjid, para ahli sujud. Diuji, ujian non fisik, bukan ujian fisik. Fisik bagaimanapun akan mati. Tapi jangan sampai keimanan mati. Jangan sampai ketauhidan mati. Hamba-hamba Allah, mari kita sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh harap agar Allah berikan kepada kita nikmat istiqamah dalam iman manakala ajal menjemput kita. Entah seperti apa proses yang akan kita lalui saat ajal menjemput kita.
Apakah melalui sakit terlebih dahulu atau tidak sakit. Entah sakitnya adalah dengan terkena COVID ataupun yang lainnya. Yang paling penting Allah berikan kepada kita nikmat husnul khatimah, itulah kesuksesan yang hakiki. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alim al-ghaibi wasyahadah. Ya Tuhan kami yakin Engkau melihat di mana kini kami berada. Kami yakin Engkau mendengar bisikan kalbu kami. Kami yakin Engkau Maha tahu apa yang sedang kami hadapi, yang kami takuti, yang kami harapkan. Ya Allah, berikan ke dalam kalbu kami nikmat rasa takut hanya pada Engkau, nikmat harap hanya pada Engkau. Selamatkan kami dari rasa takut selain hanya kepada Engkau, rasa harap selain hanya kepada Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, berikan kepada kami nikmat taufik hidayah untuk mengisi sisa umur hidup kami yang hanya Engkau yang Maha tahu. Apakah saat ini kami sedang melaksanakan salat Idul Adha akan bertemu lagi dengan salat Idul Adha tahun depan? Atau ini merupakan terakhir? Ilahana ya Tuhan kami, kapanpun, dimanapun ajal menjemput kami mohon ya Allah, jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali dengan meraih nikmat husnul khatimah. Ilahana ya Tuhan kami, manakala sudah Engkau tetapkan bagi kami untuk menghembuskan nafas terakhir, kami mohon ya Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat mendengar panggilan-Mu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, Tuhan kami, saat ini banyak hamba-hamba-Mu yang sedang jauh dari keluarga, yang sedang melakukan isolasi. Berikan kepada mereka ya Allah, saat jauh dari keluarga, nikmat dekat dengan Engkau ya Allah. Berikan kepada mereka ya Rabbana nikmat mendengar kalam suci, kalam ilahi, firman Engkau ya Allah. Allahumma Rabbana ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami berharap, kabulkan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa'fu anna innaka antal ghafurur rahim, warhamna fa innaka khairur rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.